Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asodik dari Ekonomi Syariah 3A akan menjelaskan tentang e-commerce dalam perspektif Islam. E-commerce yaitu sistem pemasaran secara atau dengan menggunakan akses internet atau situs web dan aplikasi mobile atau browser yang berjalan pada perangkat mobile. Yaitu pada intinya kita menggunakan menggunakan kegiatan jual beli, yaitu menggunakan teknologi seperti HP, laptop atau komputer. Kemudian e-commerce sendiri cukup luas yang pada umumnya mencakup layanan distribusi, penjualan, pembeli, marketing, layanan purna jual, dan servis dari sebuah produk yang secara keseluruhan dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan-jaringan yang lainnya. Konsep jual beli dalam fikih muamalah ini yaitu sangat proporsional dengan konsep e-commerce, yaitu dengan bai as salam. Bai as salam itu adalah jual beli yang pembeli barangnya ditunda dan harga benda dibayar segera. Yaitu kita membeli suatu barang yang kemudian barang itu akan dikirim nanti, tapi melakukan pembayarannya dengan segera, langsung. Hukumnya pada dasarnya hukum e-commerce ini yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah 282. Sistem pembayaran yang disediakan oleh e-commerce ini adalah pembayaran secara digital seperti transfer intrabank, virtual akun, kartu kredit, kartu debit, e-wallet, dana, dan lain-lainnya. Atau bisa menggunakan COD. Beberapa metode pembayaran yang baru digunakan oleh masyarakat pada umumnya pada masyarakat yaitu antara lain: yang pertama menggunakan pay later, yaitu metode pembayaran yang dimana kita tidak memerlukan memakai kartu kredit. Kita melakukan pembayaran itu tidak perlu lagi memakai kredit, atau yaitu langsung saja menggunakan pay later. Kelebihan pay later ini yaitu proses pendaftarannya itu mudah, diawasi oleh OJK, fleksibel dan cepat. Cara-caranya itu fleksibel dan cepat. Yaitu terdapat juga di pay later itu promo-promo yang khusus. Kekurangan di pay later ini yaitu bunga yang cukup tinggi, seringnya terdapat denda jika melakukan keterlambatan melakukan pembayaran. Kemudian keamanan data yang terlalu banyak seperti itu. Hukum pay later terdapat persepsi bahwa dalam jual beli online pay later ini menggunakan sistem riba, di mana dalam syariat Islam riba ini tidak diperbolehkan atau bertentangan dalam syariat Islam seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang selanjutnya yaitu ShopeePay. ShopeePay adalah layanan digital yang ditawarkan oleh ShopeePay dapat menukarkan untuk transaksi online atau situs-situs Shopee. Kelebihan Shopee ini yaitu dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui analisa pada pengguna ShopeePay di masyarakat umum. Kekurangan ShopeePay ini pencairan dana ke rekening memakan waktu yang cukup lama, yang kemudian tidak bisa digunakan untuk pembayaran lain di luar ShopeePay. Yaitu kita melakukan pembayaran tidak dapat melakukan pembayaran kecuali hanya di ShopeePay saja. Hukum ShopeePay pada dasarnya dalam Islam segala bentuk dalam fikih muamalah ini yaitu mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi hukum ShopeePay ini mubah dan belum ada dalil yang melarangnya. Kemudian COD atau cash of delivery. Cash of delivery ini adalah metode bisnis di mana perusahaan mengirim barang ke pelanggan dan akan dilakukan pembayaran jika barang telah sampai ke pelanggan, yaitu dengan melakukan di mana COD ini
paling sering digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses jual beli. Manfaat dalam COD ini yaitu kita tidak perlu bepergian hemat ongkos, yang kemudian meningkatkan kepercayaan kita kepada yang ingin kita beli, kemudian transaksi secara langsung. Kemudian kelebihan dalam COD ini adanya kepastian bahwa barang-barang yang dibeli sampai di tangan ke pelanggan. Lalu kemudian lebih terbuka, terhindar dari penipuan, bisa menyiapkan dana atau uang sebelum barang tiba agar tidak ada kemelencengan. Kemudian kekurangan dalam Shopee Pay ini sering terjadi barang yang kita pesan yaitu tidak sesuai dengan apa yang dipesan dalam sistem jual beli. Kemudian tidak ada jaminan. Yang ketiga, terdapat biaya tambahan. Itu biasanya biaya tambahan terdapat pada kurir-kurir yang meminta biaya ongkos pengantar barang. Hukum dalam COD ini yaitu sama seperti yang terdapat di Shopee Pay tadi, yaitu mubah kecuali terdapat dalil kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.